Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Salsabila Sabri dengan NIM H0712411030, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan hasil karya yang cukup menantang sekaligus menyenangkan, yaitu sebuah buku yang saya susun sendiri dengan judul Bongkar Abis Dunia TI, Kuasai Sistem Informasi Jadi Pemenang di Era Digital. Nah, buku ini adalah bagian dari tugas MIT mata kuliah yang diberikan oleh dosen kami. Itu mata kuliah pengantar sistem informasi. Nah, kami semua mahasiswa diminta untuk menyusun sebuah buku berdasarkan struktur bab dan subbab yang sudah ditentukan di RPS. Jadi, isinya sudah diarahkan oleh dosen dan tugas kami adalah mengembangkan isi dan menjelaskannya dengan bahasa kami sendiri. Nah, tapi yang bikin buku ini beda adalah kami juga diwajibkan memanfaatkan teknologi AI dalam proses penyusunannya. Dan saya pribadi menggunakan 4 tools AI. Yang pertama itu ada GPT, ChatGPT, Perplexity, Cloud, dan DeepSeek sebagai asisten digital untuk brainstorming ide, bantu menjelaskan konsep, bantu revisi, bahkan bantu cek grammar. Tapi tetap saya pastikan semua kontennya dikaji ulang dan disesuaikan dengan pemahaman dan referensi yang valid. Nah, dalam video ini saya akan membahas cerita tentang proses kreatif menyusun buku ini bersama AI, bongkar isi per bab dari buku yang telah penulis tulis, refleksi dan tantangan selama menulis, dan tentunya beberapa insight pribadi soal pentingnya teknologi informasi di zaman sekarang. Nah, video itu akan berdurasi sekitar 30-30 menit dan semoga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang isi buku, juga tentang bagaimana sih teknologi bisa mendukung proses pembelajaran kita sebagai mahasiswa. Nah, setelah tadi jelaskan sedikit nih di bagian opening tadi, sekarang kita bakalan masuk lebih dalam ke proses kreatif dalam menyusun buku ini, yang seluruh tahapannya penulis lakukan dengan bantuan AI, khususnya ChatGPT, Cloud, DeepSeek, dan Perplexity. Nah, sejak awal semester ini, dosen sudah menjelaskan bahwa tugas MIT-nya itu akan berbentuk penyusunan buku, tapi uniknya kami nggak mulai dari nol banget. Nah, dosen sudah memberikan struktur isi buku, lengkap dengan bab dan subbab yang harus kita bahas sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester. Jadi tantangannya bukan lagi memilih topik, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan isi dari setiap subbab yang sudah ditentukan itu, dan tentunya menyusunnya dalam bentuk yang menarik, informatif, dan akademik. Nah, langkah pertama yang penulis lakukan adalah brainstorming. Nah, di sini penulis melakukannya bersama 4 tools AI tadi dan memulai pertanyaan dengan gimana sih cara mengembangkan sebuah bab buku tentang peran TI dalam dunia bisnis dan apa aja sih sebaiknya yang dimasukkan dalam subbab transformasi digital. Nah, dari situ AI membantu penulis dengan memberikan penjelasan awal seperti contoh-contoh perusahaan hingga rekomendasi struktur isi buku dalam bentuk paragraf awal. Nah, ini sangat membantu terutama untuk penulis nggak blank saat mau menulis. Nah, kemudian karena struktur buku itu udah ditentukan oleh dosen dalam RPS, jadi kita tuh tinggal ngikutin alurnya aja. Tapi yang menarik adalah walaupun subbabnya itu sama antar mahasiswa, isinya ini akan tergantung dari bagaimana kita mengembangkannya. Nah, disinilah AI menjadi asisten yang sangat efektif. Nah, setiap penulis mau menulis, misalnya untuk subbab transformasi digital sebagai katalisator perubahan, nah penulis ini akan
meminta bantuan dari AI untuk memberikan penjelasan awal dari konsepnya, menyebutkan tren terkini yang relevan, memberikan data dari laporan riset jika ada, dan meringkas jurnal-jurnal jika memberikan referensi linknya. Nah, misalnya nih, uh, penulis itu bertanya, uh, ChatGPT bisa bantu jelaskan kenapa sih transformasi digital penting di sektor retail dengan contoh nyata dan perusahaan. Nah, dari situ penulis dapat mendapatkan insight tentang Amazon, Walmart, atau bahkan perusahaan di Indonesia kayak Gojek. Nah, tapi penulis tetap mengembangkan dan membandingkan dari sumber dan menulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Kemudian setelah dapat bahan mentahnya, penulis akan mengolah ulang semua isi dari AI tersebut dengan tambahkan referensi buku fisik yang penulis punya, materi kuliah dari dosen, dan artikel berita atau jurnal online. Dan juga kemudian penulis mengedit gaya bahasa agar sesuai dengan gaya akademik yang dosen minta, tetapi tetap mudah dibaca. Karena menurut penulis, buku yang baik itu bukan cuma lengkap isinya, tapi juga nyaman buat dipahami pembaca. Kemudian setelah selesai menulis isi tiap bab dan subbab, penulis masuk ke tahap revisi. Nah, di sini AI kembali berperan. Nah, penulis meminta kepada AI untuk cek grammar, untuk membantu paraphrase beberapa bagian yang terlalu kaku, dan bahkan membantu membuat kata pengantar. Nah, AI juga bantu membuat ringkasan untuk penutup bab dan saran untuk visualisasi atau grafik. Kemudian selama proses ini penulis jadi punya sudut pandang baru tentang AI. Nah, awalnya penulis berpikir AI itu cuma buat chatbot lucu-lucuan, tapi ternyata kalau dimanfaatkan dengan benar, AI bisa jadi partner kerja yang sangat membantu. Tapi satu hal yang penulis pelajari, yaitu hasil dari AI tetap harus kita verifikasi, karena meskipun AI pintar, dia bisa kasih informasi yang outdated atau kurang relevan juga. Jadi menurut penulis, AI bukan pengganti mahasiswa, tapi dia juga bisa jadi SEO writer, SEO thinker, bahkan kayak dosen cadangan yang bisa kita tanya dalam 24 jam. Kemudian dan itulah cerita penulis dalam menyusun buku ini dengan bantuan AI, mulai dari brainstorming awal, menyusun isi berdasarkan arahan RPS dari dosen, sampai proses revisi akhir. Nah, AI itu bantu banget mempercepat, menyederhanakan, dan memperdalam proses menulis buku ini. Tapi kreativitas, pengembangan isi, dan semangat menyelesaikannya tetap datang dari penulis sendiri. Nah, setelah ini kita akan mulai bedah isi buku bab demi bab. Jadi stay tune dan semoga semakin semangat untuk mendalami dunia teknologi informasi. Nah, yang pertama itu bab 1, peran teknologi informasi dalam dunia bisnis. Nah, kita masuk ke dalam bab 1 dengan topik besar peran teknologi informasi dalam dunia bisnis. Di bab ini, penulis membahas bagaimana TI atau teknologi informasi itu bukan lagi pelengkap dalam bisnis, tapi sudah menjadi inti dari proses bisnis itu sendiri. Kita bisa lihat dari perubahan model bisnis sekarang. Dulu, bisnis dilakukan secara konvensional. Ada toko fisik, kasir manual, pembukuan menggunakan kertas. Tapi sekarang semuanya sudah terdigitalisasi. Contoh sederhananya, kalau kamu pesan makanan lewat aplikasi seperti Gojek atau Shopee Food, itu tuh udah melibatkan sistem informasi kompleks. Ada sistem pemesanan, sistem pelacakan, sistem pembayaran, dan semua itu berjalan dalam satu waktu yang sangat cepat. Nah, di bab ini penulis membagi pembahasan jadi beberapa bagian penting. Yang pertama itu TI sebagai penggerak efisiensi operasional, misalnya sistem kasir digital atau point of sale bisa bantu restoran kelola transaksi dan stok bahan makanan secara otomatis. Yang kedua itu TI sebagai alat strategi kompetitif. Perusahaan kayak Amazon, Netflix, dan Gojek
sukses karena mereka bisa mengelola dan memanfaatkan data pelanggan dengan sangat efektif. Dan yang ketiga itu TI sebagai katalisator inovasi bisnis. Lewat teknologi, perusahaan bisa menciptakan model bisnis baru kayak cloud kitchen atau bank digital. Nah, yang menarik, teknologi juga mengubah budaya kerja. Nah, sekarang kita kenal istilah hybrid working. Kolaborasi lewat cloud menggunakan tools seperti Slack atau Microsoft Teams, semua ini mungkin berkat SI atau sistem informasi yang terintegrasi dengan baik. Jadi kesimpulannya, di era sekarang, bisnis yang nggak mau adaptasi dengan TI bakalan ketinggalan jauh. TI itu bukan cuma alat bantu, tapi jadi fondasi utama dalam merancang strategi bisnis. Nah, kemudian lanjut ke bab 2 itu dasar-dasar sistem informasi. Nah, di bab ini penulis membawa pembaca buat memahami konsep dasar dari SI, mulai dari sejarahnya, komponennya, sampai jenis-jenis sistem yang ada. Pertama, kita bahas sejarah SI. Nah, awalnya sistem informasi itu sangat sederhana, hanya berupa pencatatan data manual. Tapi mulai berkembang pesat saat komputer generasi pertama muncul di tahun 40-an atau 1940-an. Lalu masuk ke eh, era komputer pribadi, lalu internet, dan sekarang cloud computing serta AI. Dan di sini kita bisa lihat sistem informasi terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Nah, selanjutnya penulis juga membahas komponen utama sistem informasi. Ada 5 komponen. Yang pertama, perangkat keras seperti komputer, server, dan jaringan. Kemudian yang kedua itu perangkat lunak seperti sistem operasi, aplikasi bisnis. Kemudian yang ketiga itu data, yaitu informasi mentah yang harus diolah. Dan yang keempat itu ada prosedur atau langkah-langkah untuk memproses data. Dan yang kelima yaitu manusia, yaitu pengguna dan pengelola sistem. Nah, di sini penulis menekankan bahwa sistem informasi itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga bagaimana manusia menggunakan teknologi itu untuk mengambil keputusan. Terakhir, penulis juga membahas jenis-jenis sistem informasi seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi eksekutif. Nah, penjelasan tiap jenis penulis kasih dengan contoh-contoh real supaya pembaca bisa relate dan paham dengan mudah. Kemudian bab 3, sistem informasi dalam struktur organisasi. Bab 3 ini fokus ke bagaimana sistem informasi digunakan dalam organisasi di berbagai departemen dan tingkat manajemen. Penulis mulai membahas dari peran sistem informasi dalam manajemen puncak, manajemen menengah, hingga operasional. Contohnya, di manajemen puncak digunakan sistem informasi eksekutif buat lihat tren penjualan atau analisis kinerja tahunan. Yang kedua di level menengah, pakai sistem informasi manajemen buat kelola proyek atau staff. Yang ketiga itu di operasional, sistem digunakan untuk input data transaksi harian. Nah, penulis juga masukkan pembahasan soal Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu sistem yang mengintegrasikan semua proses bisnis, mulai dari keuangan, SDM, produksi, logistik, jadi satu platform. Contohnya SAP atau Oracle. Penulis kasih studi kasus sederhana dari perusahaan manufaktur fiktif, yaitu PT Inovasi Cerdas. Mereka itu awalnya masih pakai sistem terpisah. Nah, akhirnya mereka pun mengadopsi ERP dan hasilnya lebih hemat waktu, kesalahan input berkurang, dan semua divisi lebih sinkron. Nah, jadi di bab ini tuh penulis ngasih gambaran bahwa sistem informasi bukan cuma teknologi, tapi bagian dari strategi manajemen organisasi. Kemudian bab 4, pengelolaan data untuk keputusan bisnis. Nah, bab ini tuh
menjadi salah satu favorit dari penulis karena pembahasannya tuh dekat banget dengan tren saat ini, yaitu data sebagai bahan bakar utama bisnis. Seperti yang kita tahu semua, sekarang itu data adalah aset, tapi data mentah itu nggak ada gunanya kalau nggak dikelola dan diolah dengan benar. Di bab ini penulis membahas tentang ada tiga yang penulis bahas. Yang pertama itu data warehouse dan data mart. Yang kedua business intelligence atau BI. Dan yang ketiga itu data mining dan analitik. Nah, penulis kasih analogi nih. Kalau sistem informasi itu dapur, maka data itu bahannya dan BI itu resep untuk bikin masakan yang enak. Contohnya, perusahaan retail seperti Alfamart bisa tahu produk mana yang paling laku di jam tertentu dengan menganalisis data transaksi. Nah, dari situ mereka bisa mengatur penempatan produk, buat promo spesifik, dan kelola stok lebih akurat. Nah, apalah penulis juga bahas tools BI modern seperti Tableau dan Power BI yang memudahkan bisnis menyajikan data dalam bentuk visual, grafik, dashboard, dan laporan otomatis. Kemudian kita sampai nih di bab terakhir, yaitu integrasi sistem informasi dan strategi digital. Nah, bab terakhir ini tuh membahas tentang integrasi sistem informasi dalam strategi bisnis secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Nah, ini bisa dikat ya, kat. Kenapa ketawa anjing? Bab terakhir ini membahas tentang integrasi sistem informasi dalam strategi bisnis secara keseluruhan. Nah, di sini penulis membahas tiga konsep, yaitu business process reengineering atau BPR. Yang kedua itu transformasi digital. Dan yang ketiga keunggulan kompetitif lewat TI. Nah, penulis itu kasih contoh perusahaan yang berhasil transformasi digital seperti BCA yang punya layanan mobile banking super cepat dan aman. Nah, penulis juga singgung bahwa integrasi sistem informasi itu bukan cuma teknis, tapi juga berdampak pada budaya kerja, komunikasi, dan kecepatan inovasi. Misalnya, dengan sistem CRM, perusahaan bisa lacak preferensi pelanggan. Dengan SCM, bisa prediksi kebutuhan bahan baku. Nah, jadi sistem informasi yang terintegrasi itu bukan sekedar penghemat biaya, tapi alat untuk memenangkan persaingan di era digital. Makanya bab ini penulis tutup dengan pesan bahwa bisnis yang bisa bertransformasi dengan sistem informasi bukan cuma akan bertahan, tapi bisa jadi pemenang. Nah, itu refleksi apa sih yang penulis pelajari dari menyusun buku ini? Nah, setelah menyelesaikan buku ini, penulis bilang kalau pengalaman menyusun buku dengan bantuan AI itu benar-benar membuka mata penulis. Pertama, penulis belajar bahwa menulis buku itu bukan sekedar merangkai kata, tapi juga tentang menyampaikan ide dengan cara yang runtut, mudah dipahami, dan relevan. Dan AI sangat membantu penulis di bagian tersebut, dari menyusun kerangka, menjelaskan istilah yang rumit, sampai mengecek ulang isi tulisan. Namun, penulis juga sadar AI bukan segalanya. Meskipun dia bisa bantu banyak, tetapi kita sebagai manusia juga harus menentukan apa sih yang mau kita tulis, gaya bahasa apa sih yang cocok, dan referensi mana yang akurat.
AI itu ibarat kayak peta digital. Dia bisa kasih arah, tetapi tetap kita yang harus menyetir mobilnya. Nah, kalau ditanya apa sih tantangannya dalam selama menyusun buku, jawabannya tuh sangat banyak. Salah satunya adalah memahami konsep-konsep teknis yang belum penulis pelajari secara menyeluruh di kelas. Beberapa topik di buku ini kayak ERP, BI atau CRM itu masih di luar materi semester kedua penulis ini. Tapi justru disitulah AI menjadi penyelamat. Penulis bisa minta penjelasan secara pelan-pelan, minta bikin analogi, minta dibedakan antara satu istilah dan istilah lainnya. Kemudian tantangan lain itu terletak pada waktu. Menyusun buku bahkan dengan bantuan AI tetap membutuhkan waktu yang banyak, apalagi untuk mengecek ulang fakta, menyunting tulisan, dan bikin tampilan yang konsisten. Tapi karena ada struktur dari dosen lewat RPS, penulis jadi lebih terbantu karena arah penulisannya itu sudah jelas. Jadi penulis tinggal fokus pada pengembangan kontennya saja. Kemudian manfaat apa sih yang dirasakan dari proses penulisan buku ini? Nah, proses penulisan ini membuat penulis sadar bukan sekedar tugas kuliah, tapi lebih ke latihan nyata untuk meningkatkan kemampuan riset, belajar menyusun naskah dengan rapi, serta berpikir kritis dan kreatif. Dan yang paling berkesan bagi penulis yaitu dia menjadi lebih percaya diri pakai AI secara positif. Nah, penulis tahu bahwa AI juga bisa jadi partner belajar, bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Justru dengan belajar kolaborasi sama teknologi dari sekarang, kita tuh lebih siap masuk ke dunia kerja dan dunia industri yang makin digital. Nah, kesimpulannya itu bongkar abis UT atau bongkar potensi kita lewat buku ini, penulis ingin menyampaikan satu pesan utama. Kalau kita bisa memahami dan menguasai sistem informasi, kita bukan cuma bisa adaptasi, tapi kita bisa unggul di era digital ini. Nah, dunia TI itu luas, kompleks, dan terus berkembang. Tapi dengan pendekatan yang tepat dan bantuan teknologi yang mendukung, kita itu semua bisa mulai memahami, menguasai, bahkan jadi bagian dari perubahan besar itu. Nah, terima kasih sudah menyimak video presentasi ini sampai akhir. Eh, saya harap isi buku Bongkar Abis Dunia TI Kuasai Sistem Informasi Jadi Pemenang Era Digital bisa memberi gambaran yang jelas tentang pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan bisnis modern. Dan semoga juga cerita penulis tentang bagaimana sih menyusun buku ini dengan bantuan AI bisa menginspirasi kalian buat nggak takut untuk mencoba hal baru, terutama kolaborasi manusia tentang teknologi dan teknologi. Nah, mungkin hanya itu. Sampai jumpa di video ataupun tugas selanjutnya. Saya Aisyah Salsabila Sabri. Pamit undur diri. Terima kasih. Yeay!